Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Bidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dadar jagung ya. Apakah dadar jagung ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung, mah, GERD, dispepsia, gastritis ya. Yuk kita bahas ya teman-teman. Dadar jagung pada dasarnya boleh teman-teman. Sebagaimana pengalaman saya ya. Saya kapan hari juga makan dadar jagung ya. Dan itu eh, sebenarnya ya saya kasih tahu ya, saya sempat sedikit kambuh teman-teman. Karena apa? Saya kebanyakan makannya. Karena memang rasanya enak ya. Jadi bukan berarti ini pantangan ya. Cuma kalau berlebihan, setahu saya itu bikin kembung. Nah, kembung ini disebabkan oleh apa? Ya, yang saya pahami kembungnya ini karena memang dari jagung sendiri itu kan ada kulitnya teman ya, bukan kulit jagung yang bisa dikupas, itu bukan, tetapi di tiap biji jagung, sekali lagi setiap biji jagung ketika dia dibuat dadar ataupun di apapun itu kan ada kulit terluarnya teman-teman, itu kan bening ya. Nah itu kan sedikit lihat kayak karet gitu ya, tapi tipis kecil, dimana kalau semakin tua jagung itu maka dia akan semakin keras ya, semakin mudah dia semakin lentur atau lembek ya. Biasanya itu kalau diulek itu sulit ya teman-temannya, jadi kayak ada lembaran-lembaran kecil penutup biji jagungnya itu teman-teman ya. Nah itu saya kira itu yang agak keras ya, sehingga kalau kebanyakan atau menguleknya ini kurang lembut ya, kurang hancur, itu bisa bikin kembung. Karena apa? Dia bertahan lama di lambung. Tahu sendiri kan, lambung itu kalau nggak bener-bener jadi bubur, hancur bener-bener, itu nggak akan disetorkan ke usus ya untuk diserap kandungan gizi-gizi serta mineral dari suatu makanan itu teman-teman ya. Jadi dia ngendon lama di lambung ya, karena untuk menyelesaikan itu lebih lama, makanya bikin nggak enak di perut. Tapi buat orang yang asam lambungnya oke, lambungnya sehat, nggak ada masalah, nggak ada gangguan, tentu juga nggak ada keluhan ya teman-teman ya. Tapi buat kayak kita ini ya, konteksnya itu kita membahas orang yang masih memiliki gangguan lambung, tentu itu akan bikin begah ya atau kembung ya. Tapi teman-teman kalau sekali makan itu teman-teman habis satu atau dua biji ya, itu kan bulat ya, satu atau dua biji itu insya Allah enggak kok teman-teman. Saya tuh ya itu jeleknya saya gitu, kalau sudah enak kemudian di lambung itu kok nyaman ya, nggak ada apa-apa, itu saya tambah itu sebenarnya kan harus berhenti ya. Nah itu, tapi ada baiknya juga saya jadi tahu ya, kemampuan lambung saya itu cocoknya sampai seberapa kemampuannya, jadi tahu batasnya saya itu. Jadi untuk next selanjutnya kalau saya makan dadar jagung lagi, saya akan batasi, nggak akan terlalu banyak ya, maksimal satu atau dua saja. Kemudian nanti kalau ada makan lagi ya satu aja cukup, maksimal dua, habis itu sudah nggak makan lagi ya. Itu teman-teman ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika membuat bumbu dari dadar jagung ini, kalau bisa jangan ini ya, jangan jangan terlalu pedas ya, cukup gurih gitu aja teman-teman ya. Ya gula, garam, kemudian ada sedikit penyedap rasa juga tidak ada masalah, bumbu-bumbu inilah. Nah, sedikit asin, nah itu enak-enak. Kemudian juga gorenglah dengan minyak yang bagus ya, minyak yang masih jernih. Itu aja kok ya. Dadar jagung itu enak ya buat campuran, uh, dicampur dengan sayur asem ya, atau sayur bayam, sayur kunci, itu nikmat ya. Juga cukup dengan nasi putih aja dikasih dadar jagung hangat juga nikmat sekali. Itu aja teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan dari dadar jagung ini ya. Sekali lagi teman-teman, niatkan ya kesembuhan yang teman-teman mohon kepada Allah Subhanahu ini, kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mohonlah agar di apa namanya ini, teman-teman fokuskan bahwa kesembuhan yang ingin teman-teman dapatkan itu bukan untuk yang aneh-aneh ya. Itu doa saya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika teman-teman sembuh, teman-teman bisa lebih banyak beramal baik, menambah ibadah. Itu seringkali orang salah salah fokus, salah orientasi. Nanti kalau sembuh, saya ingin jalan-jalan ke sana ke sini, ingin senang-senang ini, enggak apa-apa sih, itu wajar-wajar saja. Toh juga uang-uang
kalian sendiri ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ingat kita memohon kesembuhan itu kepada siapa. Dan yang kita mohon kesembuhan itu inginnya apa? Apa yang Allah inginkan dari kita? Sebenarnya Allah hanya memberikan kita untuk bersujud, beribadah. Yuk kita perbaiki ibadah kita, dan insya Allah pasti Allah akan menurunkan kesembuhan untuk kita. Itulah sebaik-baik alasan kita memohon kesembuhan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.